Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada video dari Ketua PBNU kaum muslimin. Bagi kami ini video yang sangat aneh kaum muslimin. Sangat aneh. Melihat jejak rekam para Khabib Ba'alawi. Seharusnya Ketua PBNU ini mengajak warganya, mengajak jamaahnya untuk lebih cerdas lagi, untuk lebih berpikir lagi. Jangan sampai jamaahnya ini mudah termakan oleh doktrin-doktrin para Khabib Ba'alawi yang aneh-aneh dan membagongkan kaum muslimin. Seharusnya seperti itu yang dilakukan oleh Ketua PBNU terhadap warga Nahdlatul Ulama. Tapi ternyata tidak kaum muslimin. Tapi justru Ketua PBNU ini mengajak jamaahnya untuk percaya saja kepada para Khabib Ba'alawi. Percaya saja bahwa Khabib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Yang artinya warganya itu diajak untuk memuliakan para Khabib Ba'alawi sebagaimana yang diceramahkan oleh para Khabib Ba'alawi. Bahkan lebih konyolnya lagi, Ketua PBNU menyebut warga NU itu adalah orang-orang goblok yang harus ikut saja dengan apa yang diucapkan oleh para ulama-ulama mereka. Bahwa para Khabib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Padahal konsekuensinya ketika mereka mengakui para Khabib Ba'alawi adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, mereka harus memuliakan para Khabib Ba'alawi. Meskipun gila, meskipun nakal, meskipun ahli maksiat, tetap harus dimuliakan. Dan tetap harus dicintai. Nggak boleh membenci para Khabib Ba'alawi bagaimanapun modelnya mereka. Memang doktrinnya seperti itu kaum muslimin. Kalau sudah mengakui bahwa para Khabib Ba'alawi zuriat Nabi, konsekuensinya ya harus memuliakan mereka. Dan tentu perkataan Ketua PBNU itu menjadi angin surga bagi para Khabib Ba'alawi kaum muslimin. Mereka seneng ya. Mereka merasa masih banyak mukibin, masih santai saja. Mereka tetap akan mendoktrin dan juga menyebarkan ajaran-ajaran sesat kepada para mukibin ya. Dan coba kaum muslimin kita simak dulu video dari Ketua PBNU kaum muslimin yang menyatakan orang-orang goblok ikut saja ya. Kita simak video. As-sawadul azam min ulama'ina, bahkan mungkin sebetulnya bukan hanya as-sawadul azam tapi keseluruhan dari ulama kita telah berijma' menerima dan mengesahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul azam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Tuh ya, mari ikut saja, gak usah tanya catatan. Orang-orang goblok ikut saja. Yang dimaksud orang goblok ini siapa kaum muslimin? Orang NU. Karena yang jadi mukibin itu kaum muslimin ya. Ya semuanya orang NU. Karena para Khabib Ba'alawi nempelnya juga di Ormas NU. Nggak ada para Khabib Ba'alawi nempel di Ormas Muhammadiyah, itu nggak ada. Persis Al-Irsyad, nggak ada. Apalagi ke Salafi, nggak ada. Kalaupun ada, mereka adalah orang-orang yang lurus. Nggak seperti para Khabib Ba'alawi yang dawir. Ini ketua yang aneh kaum muslimin ya. Di tengah warganya banyak yang ragu terhadap
klaim-klaim para Khabib Ba'alawi yang mereka mengklaim mereka itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada orang yang melakukan penelitian, baik penelitian dari sisi nasab, dari sisi sejarah, dari sisi filologi. Ya. Bukannya ketua PBNU ini mendukung untuk melakukan penelitian, tapi malah ikut mendoktrin. Kalau sudah mengatakan orang-orang goblok nggak usah tanya dalil, nggak usah tanya catatan, orang-orang goblok ikut saja. Itu kan namanya mendoktrin. Mau jadi apa jamaah NU? Kalau sudah didoktrin para Khabib Ba'alawi dengan doktrin-doktrin kesesatan, ya, ketuanya sendiri juga mendoktrin supaya ikut saja. Ini acur. Dan coba kaum muslimin, ini ada beberapa komentar dari warga NU yang sepertinya mereka juga kesal dengan statement dari ketua PBNU ini kaum muslimin. Mereka dianggap goblok, itu mereka kesal kaum muslimin. Ya, seharusnya ketua PBNU ini mendukung supaya warga NU itu cerdas, kritis, ya, ilmiah. Ketika ada orang melakukan penelitian seharusnya dikawal, didukung. Ya, ini malah mendoktrin warganya, nggak usah tanya catatan, nggak usah tanya dalilnya, ikut saja. Orang-orang goblok ikut saja. Orang-orang goblok katanya, warga NU itu orang-orang goblok ikut saja. Ya Allah, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Assalamualaikum Pak Kiai, mohon maaf, kita yang goblok-goblok ini pingin punya kepastian dari para ahli-ahli itu, kan begitu Pak Kiai. Kalau kata Pak Kiai, yang goblok tidak usah menanyakan dalil. Kita tidak menanyakan dalil, kita cuman pengen tahu itu benar apa tidak. Statement jenengan yang mengatakan wong goblok nggak usah takok dalile atau wong goblok nggak usah takok catatane. Justru karena kami bodoh, Gus, kami tanya. Dan tugas jenengan sebagai pengurus itu untuk mencerdaskan, bukan untuk membodohi. Kalau kami pintar, kami nggak perlu tanya jenengan gitu loh. Dan asal tahu, statement jenengan yang semacam itu sangat-sangat melukai hati warga Nahdien akar rumput semacam saya ini, Gus. Yang dikatakan Gus Yahya orang-orang goblok tidak perlu nanya dalil itu mayoritas oke wong Nahdlatul Ulama. Jadi menurut Gus Yahya wong Nahdlatul Ulama sing goblok kuwi ora oleh nanya dalil. Padahal menurut saya orang-orang goblok yang nanya dalil itu merupakan satu kemajuan intelektualnya. Dia itu pengen pinter. Lah kok malah dindek-deki malah goblok. Wis goblok dindek-deki mundak pekok. Coba goblok no wong Pak Yahya sampean wis tuwek yo. Kok wong digoblok-goblok no wong Islam iku duwe pilihan dhewe. Percaya karo Habib gak percaya webano. Aja dipeksa sampean sapa. Sampean iki ketua apa PBNU sing milih sampean sapa? Aku lho ndak tau milih sampean. Wong sampean duduk ketuaku. Sampean iki goblok-goblok no wong wis tuwek sampean iku mbok didokon duwe cangkem iku. Wis tuwek. Kita cuman pengen tahu itu benar apa tidak. Permasalahan yang terjadi sekarang ini itu saja. Jadi urusan dalil biarlah yang ahli-ahli saja. Kita yang goblok ini tidak ahli dengan dalam bidang itu. Ya, kata Pak Kiai, yang goblok ikut aja. Yang nggak begitu juga Pak Kiai. Ya, jadi kita yang goblok ini harusnya mengikuti yang ahli, tapi yang ahlinya itu yang harus mengajarkan kita tentang kebaikan. Masa kita harus mengikuti yang sering caci maki, ya kan, yang menghujat menyalahkan satu sama lain. Masa itu juga harus kita ikuti? Kan gak juga begitu Pak Kiai. Nah, kita yang goblok ini tolong diajarkan tentang kebaikan, tentang beragama bagaimana yang baik, kan begitu. Pak Kiai paham dengan itu, kita yang nggak paham kasih tahu yang nggak paham lah, gitu Pak Kiai. Jadi ini tugas kewajiban Pak Kiai sebenarnya, mengasih tahu kita yang goblok-goblok ini supaya kita tidak nyasar dalam beragama, supaya kita tidak gagal paham dalam beragama, kan begitu. Ojo maksa wong sing ndak percaya nang Habib. Lah ono Habib sing sesat sampean tanggung jawab. Memang ajarane Nabi besok ning akhirat malah buka sapa Tuhane Habib bin Abdullah no. Karena seringnya
ya, mengatakan khurafat dan lain sebagainya, sehingga orang-orang bodoh ini bangkit. Sedikit terbuka pola pikirnya. Bener apa ora yo? Wong kuwi nek turunan nabi. Mana catatannya? Ini sebenarnya perlu didukung, Gus. Ojo malah dilokne. Orang-orang goblok ngono kuwi asline ngelokne. Asli itu menyakitkan wargamu. Menyakitkan warga Nahdlatul Ulama grassroots. Menyakitkan itu kalau dicermati secara mendalam apa yang dikatakan Gus Yahya itu. Orang-orang goblok. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Padahal yang dikatakan orang-orang goblok itu ya mayoritas wong Nahdlatul Ulama. Dan asal tahu, statement jenengan yang semacam itu sangat-sangat melukai hati warga Nahdien akar rumput semacam saya ini, Gus. Dan lebih cocok jenengan itu jadi ketua umum Ropito Alawiyah, bukan ketua umum NU. Karena apa? Karena saat Pak Alawi disenggol jenengan langsung pasang badan, tapi ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dicaci maki, jenengan seakan-akan tutup mata dan seakan-akan jenengan tuli. Nah, kaum muslimin, itu tadi komentar-komentar dari warga NU kaum muslimin yang mereka jelas keberatan dengan statement dari ketua PBNU. Dan memang seharusnya ketua PBNU itu kalau tahu warganya goblok, ya suruh cerdas, suruh mikir, suruh belajar, biar pinter. Karena obat goblok itu ya bertanya, belajar. Bukan malah tahu warganya goblok, tapi malah disuruh goblok terus. Ikut saja, orang-orang goblok nggak usah tanya dalil. Harusnya supaya tahu dalilnya, biar mereka bertanya. Kemudian yang melakukan penelitian itu juga didukung. Bukan malah digembosi, orang goblok ikut saja, nggak usah tanya dalil, nggak usah tanya catatan nasab. Ya Allah. Dan cocoknya memang seperti statement yang terakhir tadi. Ya, ketua PBNU itu cocoknya jadi ketua Ropito Alawiyah. Lawang ketika kiai-kiai lokal, kiai-kiai pribumi, bahkan ulama di seluruh dunia pun direndahkan oleh Habib Ba'alawi. Dirinya diam, nggak komentar. Giliran Ba'alawi disenggol, langsung jangan tanya dalil. Orang goblok ikut saja. Ya, ulama-ulama dunia ini kan direndahkan sama Habib Ba'alawi. Hah? Habib yang goblok lebih mulia dari ulama. Kaki Habib yang bermaksiat lebih mulia daripada ulama. Belajar dengan satu Habib yang goblok, itu perbandingannya belajar dengan 70 kiai yang alim. Itu kan namanya merendahkan. Lah ulama direndahkan, kiai direndahkan, dia diam. Giliran para Habib Ba'alawi disenggol, jamaahnya mulai kritis, malah jamaahnya digoblok-goblokkan dan disuruh tetap goblok. Ya Allah, orang-orang NU tetap terima. Selamat berpikir ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.